Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sutekno, calon guru penggerak angkatan 7 dari SD Negeri Gembol, Kecamatan Bokorjo, Kabupaten Blora. Pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai dua kepala sekolah tentang bagaimana cara pengambilan keputusan jika mereka mengalami dilema etika. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu Rizka. Selamat siang Pak. Begini Bu Rizka, perkenankan saya berbincang-bincang dengan Bu Rizka selaku kepala sekolah di SD Negeri 2 Gandu. Kaitannya dengan mungkin adanya beberapa kasus Bu yang selama ini mungkin yang sudah ditangani, dan saya nanti akan mengajukan beberapa pertanyaan tentang bagaimana cara pengambilan keputusan yang sudah diambil mungkin jika mengalami dilema etika gitu Bu. Iya. Dan semoga Bu Rizka berkenan menjawab beberapa pertanyaan yang nanti saya ajukan. Oke, langsung saja Bu. Yang pertama, selama ini bagaimana Bu Rizka dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral gitu Bu? Setiap ada permasalahan di sekolah kami, baik itu permasalahan dari anak didik maupun dari guru, kami akan segera menyelesaikannya dengan cara mengidentifikasi permasalahannya dahulu Pak, dan akan sesegera kami selesaikan sehingga masalah tersebut tidak akan berlarut-larut. Gitu ya. Terus yang kedua Bu, selama ini bagaimana Bu Rizka menjalankan keputusan pengambilan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar gitu Bu, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan gitu. Kalau ada masalah seperti itu, dalam menyelesaikan masalah yang ada, kami akan mengklarifikasi dahulu, yaitu dengan memanggil kedua pihak yang bersangkutan tadi. Terus kedua pihak akan kami hadirkan dan kami tanyakan apakah permasalahannya. Kemudian kami akan mencarikan solusi ataupun penyelesaian terbaik sehingga kedua belah pihak tidak ada yang dirugikan dan kedua pihak bisa menerima hasil keputusan tersebut. Kurang lebih seperti itu Pak. Ya, oke Bu. Terus yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Bu Rizka lakukan selama ini? Untuk langkah-langkahnya yang biasa kami terapkan kurang lebih seperti yang sudah saya sampaikan tadi Pak. Yang pertama, kami akan mengidentifikasi permasalahannya terlebih dahulu. Selanjutnya menghadirkan pihak-pihak yang punya permasalahan dan kita tanyakan apakah permasalahannya dan menanyakan satu persatu dari kedua pihak. Maka titik permasalahan akan kami tahu dan memberikan solusi yang terbaik sehingga kedua pihak tidak ada yang merasa dirugikan. Terus hal-hal apa saja yang selama ini Bu Rizka anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal yang paling efektif menurut kami yaitu tadi dengan memanggil kedua pihak yang bersangkutan tadi. Di situ karena kedua pihak sudah ketemu dan membahas permasalahan yang sudah ada dan keputusan sudah diputuskan dan kedua pihak tadi saling menerima, maka kedua pihak tidak akan ada yang merasa dirugikan dan puas dengan penyelesaian yang ada. Seperti itu Pak. Baik. Terus hal-hal apa saja yang selama ini mungkin dianggap Bu Rizka tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus tersebut? Tentunya tantangan pada kasus ini pastinya ada nih Pak, dan pastinya tidak semua masalah bisa terselesaikan dan tentunya ada kendala-kendala yang pasti semua kendala itu harus kita sikapi dengan bijak, namun tetap harus kita selesaikan agar permasalahan tersebut bisa teratasi dan tidak berlarut-larut. Kita bisa menyelesaikan dengan pendekatan yang lebih dalam lagi. Misalnya kita bisa panggil pihak yang bermasalah. Jika tidak hadir, maka kita bisa mengadakan kunjungan ke rumah
dan supaya masalah tadi bisa terselesaikan dengan baik. Terus apakah Bu Rizka memiliki tata cara atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus etika-etika dilema tersebut, dan apakah langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya? Mungkin bentuk atau prosedurnya Bu seperti apa yang dijalankan Bu Rizka? Dalam menyelesaikan masalah tersebut kami tidak pernah melakukan penjadwalan khusus. Jika ada masalah kami langsung menyelesaikannya, namun kami melakukan beberapa tahapan Pak, yaitu tadi kita mencari informasi dahulu apakah permasalahan tersebut benar atau tidak, dan untuk tahapan selanjutnya kita klarifikasi kebenarannya dengan kedua belah pihak. Tetapi jika masalah tersebut berada pada guru, kami melakukan dengan sedikit tahapan yang berbeda. Kami mencari waktu yang tepat, solusi yang pas agar tidak mengganggu kinerja guru tersebut, karena guru bersama kami dalam memajukan sekolah dan merupakan tanggung jawab kami sebagai kepala sekolah. Seperti itu. Baik. Mungkin adakah seseorang atau faktor-faktor apa gitu Bu yang selama ini mempermudah atau membantu Bu Rizka dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Untuk dalam pengambilan keputusan dilema etika ini tentunya banyak yang sangat membantu kami dalam menyelesaikannya. Salah satunya dari orang-orang yang tahu permasalahannya tersebut secara pasti, maka dari situlah kami bisa menyelesaikan permasalahan tersebut dengan baik. Yang intinya pembelajaran yang bisa kami petik seperti itu. Oke, baik Bu. Ini yang terakhir, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bu Rizka petik dari pengalaman Bu Rizka dalam mengambil keputusan dilema etika tersebut? Dalam pengambilan keputusan tentunya kami tidak bisa memutuskan sendiri nih. Kami harus melibatkan berbagai pihak. Yang intinya kami harus berkolaborasi dengan guru, orang tua, murid dan juga masyarakat agar keputusan bisa diambil dengan baik. Seperti itu Pak. Oke, baik Bu Rizka, terima kasih atas waktunya. Dari hasil wawancara tadi, jadi saya semakin paham gitu Bu, bagaimana saya nanti bisa mengambil, bisa menyerap dari pengalaman Bu Rizka yang selama ini jadi kepala sekolah gitu ya, selama kepala sekolah, tentang bagaimana juga cara mengambil keputusan jika mengalami dilema etika. Sekali lagi Bu, terima kasih. Saya mohon izin untuk mengakhiri kegiatan hari ini dan semoga bermanfaat bagi saya tentunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sukses Pak Tik. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Purwono. Ya, selamat pagi Pak Tik. Gimana pagi hari ini, sehat? Alhamdulillah sehat. Begini Pak Pur, perkenankan saya berbincang-bincang dengan Pak Pur selaku kepala sekolah di SD Negeri Gembol. Kaitannya dengan adanya mungkin ada beberapa kasus yang mungkin selama ini sudah ditangani, dan saya nanti akan mengajukan beberapa pertanyaan tentang bagaimana cara pengambilan keputusan yang sudah diambil jika mengalami dilema etika. Dan semoga Pak Pur berkenan menjawab beberapa pertanyaan yang nanti akan saya ajukan. Ya Pak Tik. Baik Pak Pur, kalau untuk pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Pak Pur selaku kepala sekolah dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Ya, ini Pak Tik tentu saja di dalam suatu lembaga tentu saja tidak lepas dari suatu problema yang sifatnya ya dilema etika tadi, sifatnya suatu permasalahan yang harus memilih ya. Misalnya kita harus menghadapi dua hal yang sama-sama pentingnya, yang sama-sama ya kepala sekolah harus memilih salah satu. Jadi kepala sekolah harus ambil salah satu kebijakan. Nah, itu jadi kita harus ini problema ini apa suatu sosial
harus memilih salah satu gitu nih Pak. Ya, memilih Kalau salah ini satu dilema etika atau bukan moral gitu. bukan moral gitu. Oke. Untuk yang kedua Pak Pur, selama ini bagaimana Pak Pur menjalankan keputusan pengambilan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar gitu Pak. Ya. Terus mungkin mengandung nilai kebajikan gitu Pak. Ya, ya. Jadi saya selama ini pada waktu memilih salah satu suatu permasalahan, tentu saja harus menimbang, memilih dan memilah. Satu contoh, ya satu pemilihan harus permasalahan itu yang kita pilih, tentu saja kalau kita menimbang masalah resiko, kepentingan, manfaat, nah itu kita harus pertimbangkan. Misalnya dua permasalahan, yang ini manfaatnya besar, risikonya juga besar, yang ini manfaatnya kecil, risikonya besar. Ya tentu saja kita harus memilih yang tentu saja manfaat besar, risikonya kecil. Lebih memilih keuntungan dan kerugiannya gitu ya. Jadi resiko itu juga ada bermacam-macam. Resiko yang tentu saja kita bisa mencari solusi, mungkin saja walaupun kecil kita sulit mencari solusi kan. Kita mencari resiko yang kita bisa mencari solusinya gitu. Baik Pak. Untuk kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Pak Pur lakukan selama ini? Ya, jadi untuk memilih tadi problematika tadi, tentu saja ya ada beberapa cara tentu saja yang harus kita segera lakukan. Mungkin ada yang kita harus spontan lakukan sendiri, tapi dengan yang menyangkut kepentingan orang banyak, kepentingan lembaga, kepentingan murid, guru, nah tentu saja kita bisa minta pertimbangan pada rekan-rekan kerja. Kalau perlu, kalau sifatnya lebih besar atau lebih, nah kita pertimbangkan dengan komite, misal demikian. Tapi kalau sifatnya kok menerima undangan double, lah itu yang harus dahulukan yang mana. Nah mungkin saya tidak usah, saya langsung ambil tindakan semacam itu. Tergantung permasalahannya Pak. Untuk sekarang hal-hal apa saja yang selama ini Pak Pur anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tadi Pak Pur? Hal-hal yang saya anggap efektif, ya tentu saja ya tadi kita mengambil keputusan dengan meminta pertimbangan dengan rekan-rekan kerja, teman-teman sejawat. Jadi kita di lembaga ini selaku kepala sekolah ya tentu saja intinya tidak egois gitu, tidak egois ya, melibatkan teman-teman yang lain ya, melibatkan teman-teman yang lain, dan guru itu tidak kita anggap bawahan, guru kita anggap dengan rekan kerja, teman sejawat gitu. Terus kemudian Pak Pur, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal yang merupakan tantangan ya kadang-kadang ya gimana ya mungkin ya Pak, kasus tergantung kasusnya mungkin benar apa benar ya, salah gitu. Kan banyak sekarang dengan suatu contoh, misalnya pada waktu ini banyak guru pensiun. Nah, tidak boleh menganggap pengabdian pada waktu itu, pada di sekolah itu sangat memerlukan. Suatu contoh guru agama itu kan tidak boleh dipegang oleh guru kelas, harus guru yang berprofesional agama. Padahal gurunya pensiun, padahal tidak. Nah, itu sekolah sangat itu tadi. Istilahnya bingung nih Pak. Bingung ya. Padahal menerima pengabdian benar perlu. Ya. Sedangkan aturan tidak boleh. Nah, kan ada peraturan yang
suatu keyakinan, kepercayaan dan agama harus dijadikan guru atau pendidik ya. Tuh. Padahal menurut aturan kalau sekarang tidak boleh menerima pengabdian semacam itu. Itu merupakan suatu problema juga. Ini Pak Pur. Terus kemudian Pak Pur, apakah Pak Pur memiliki tata cara atau jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus etika-etika dilema, dan atau mungkin Pak Pur langsung menyelesaikan di tempat itu, atau mungkin memiliki jadwal untuk menyelesaikannya mungkin dalam bentuk atau prosedur seperti apa, mungkin gitu Pak Pur? Oh iya, jadi menurut saya tergantung permasalahan Pak Teh, tergantung. Jadi permasalahan ini perlu langsung kita tangani atau perlu ya memang kita selaku kepala sekolah harus segera menentukan sikap, ya menentukan sikap, harus segera menentukan sikap, itu yang jelas. Tapi permasalahan itu misalnya ada yang harus segera ditangani langsung. Mungkin aja ada permasalahan seandainya ya menurut Sikon, permasalahan ini kalau kita tangani sekarang kok belum, seakan-akan ya menanti waktu yang tepat misalnya ada itu. So mungkin saja ada misalnya ada suatu ya program jadwal yang ini saya laksanakan besok tahun ajaran baru, suatu misal demikian. Jadi harus mengingat suatu permasalahannya, tergantung permasalahannya. Ya berarti tetap ada yang dijadwalkan, ada yang langsung dilaksanakan gitu nih Pak. Ya, tapi ya dengan catatan segera mengambil sikap. Tergantung kasusnya juga, segera atau mungkin perlu dijadwalkan gitu nih Pak. Terus berikutnya Pak Pur, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Pak Pur dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus ya, tentu saja ya ada banyak ya, selalu. Jadi dari rekan-rekan kerja itu kita selaku kepala sekolah itu tidak bisa bekerja sendiri, tidak bisa memecahkan masalah sendiri. Tentu saja dengan tanpa bantuan dengan rekan-rekan kerja mungkin saja ya kepala sekolah sangat kesulitan untuk suatu itu tadi memecahkan masalah atau memilih suatu permasalahan itu. Jadi sangat besar sekali untuk ya punya tadi kerjasama ya, tukar pikiran dengan rekan sejawat tadi. Intinya saling kolaborasi gitu ya. Terus ini yang terakhir Pak Pur, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Pak Pur petik dari pengalaman Pak Pur selaku kepala sekolah dalam mengambil keputusan dilema etika? Ya, jadi pembelajaran untuk apa? Dilema etika tadi, mengambil keputusan tadi, ya tentu saja satu, kita itu tentu saja walaupun istilahnya kepala sekolah itu yang dianggap paling tua, dianggap pemimpin, ya tentu saja ya tidak lepas dari rekan-rekan kerja. Terus permasalahan-permasalahan itu segera direnggut, ditangani, harus segera menentukan sikap. Itu harus, itu catatan yang pelajaran yang harus kita jangan sampai berlarut-larut. Kalau problematika tadi tidak segera ditangani, tentu saja akan timbul permasalahan baru gitu ya. Baik Pak Pur, terima kasih atas waktunya. Dari hasil wawancara tadi saya semakin paham bagaimana saya bisa mengambil, bisa menyerap dari pengalaman Pak Pur selaku kepala sekolah tentang bagaimana cara mengambil keputusan jika mengalami dilema etika. Ya, terima kasih Pak Pur. Sekali lagi terima kasih Pak Pur, saya mohon izin untuk mengakhiri kegiatan hari ini dan semoga bermanfaat bagi saya tentunya. Itu ya Pak Pur. Semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi hasil wawancara dari kedua kepala sekolah tentang bagaimana cara mengambil keputusan jika mengalami dilema etika. Semoga kegiatan tadi bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Aku kumbang idam sari upama sliramu margi wong manis aku kan bakal liwati sinaksen lintang eluku semono janji prasetya ning ati tansah ku mantel ning netra arinoso agar rasa